Presiden telah menerbitkan keputusan Kepres nomor 40 tahun 2020 tentang pembentukan tim percepatan restrukturisasi BUMN, di mana tentu Kepres ini hanya sebatas kita bisa menggabungkan atau melikuidasi, tetapi bukan berarti menjual asetnya. Tapi ini payungnya seperti itu. Tentu bagian kita menyehatkan BUMN dan tentu memperbaiki kondisi internal dan yang akhirnya meningkatkan kinerja yang kita harapkan. Dan tentu pada saat ini khususnya untuk situasi COVID-19 tentu saatnya tepat. Kita tahu 90% daripada dunia usaha akan terkoreksi. Hanya 10 saja yang pada saat ini mungkin bisa sustain, yaitu di mana di industri kesehatan, industri makanan, industri teknologi seperti telco dan lain-lainnya. Tetapi yang lain 90% terkoreksi. Kita melakukan keputusan bersama dengan Menteri Keuangan dan juga tentu tempat diskusinya bersama dengan menteri-menteri terkait yang ada hubungannya. Sebagai informasi, alhamdulillah dari 142 BUMN sekarang ini kita bisa mengkategorikan yang namanya BUMN tinggal 107. Jadi jumlahnya sudah turun signifikan dan tentu ini juga akan kita turunkan terus kalau bisa ya sampai ke angka 80 atau 70 ke depannya. Tapi ini tentu tahap 1 sudah, tapi berikutnya yang kita coba lakukan. Yang pertama-tama tentu saya memberikan apresiasi dari fraksi Partai Golkar terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Menteri BUMN dalam konteks melakukan perbaikan dan langkah-langkah yang telah dilakukan terhadap baik restruktur maupun perombakan manajemen yang tentu muaranya adalah dalam rangka efektivitas dan efisiensi daripada BUMN yang pada gilirannya adalah dalam rangka BUMN yang ada ini semakin baik dan semakin untung. Dan tentu kita juga meminta pada Menteri untuk juga melakukan tindakan-tindakan yang barangkali menurut undang-undang dimungkinkan untuk melakukan perombakan, pembubaran daripada BUMN yang kita anggap barangkali tidak menguntungkan lagi. Saya tidak haram kita lakukan pembubaran saja. Kalau memang secara undang-undang ini tidak ada, tentu kita harus bicarakan. Momentum kita untuk merubah undang-undang BUMN, ini sekarang masuk prolegnas kita adalah undang-undang BUMN. Mari kita jangan sampai nanti Menteri BUMN susah untuk berbuat untuk memperbaiki sesuatu yang harus dipangkas gitu. Kalau saya jujur, saya bukan berapresiasi kepada BUMN. Apresiasi saya kepada tim dari Akhlak Kementerian BUMN yaitu Pak Erick Thohir. Karena bagaimanapun BUMN adalah ujung tombak dari bangsa kita. Dan disitulah kita mempunyai figur Pak Erick Thohir, semoga menjadi figur yang cerdas dan berakhlak bersama tim-tim. Itu yang kita harapkan ke depan. Pak Erick, saya berharap BUMN selalu hadir dan terbukti hari ini hadir sebagai motor penggerak ekonomi dalam segala bidang. Ya, ini saya berharap ada kolaborasi, ada sinergi antara Menteri Keuangan. Saya yakin Bu Sri sudah memahami bagaimana kinerja Pak Erick dan juga pemerintahan Pak Jokowi juga sangat, saya katakan juga Pak Jokowi cerdas memilih Pak Erick ini, bukan cuma cerdas yang berakhlak ini. Tentu adalah kepentingan agenda development dan bergembira apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Menteri sampai sekarang akhirnya menurunkan jumlah daripada BUMN kita yang tadi dibilang dari 140 sekarang udah jadi 104 kalau nggak salah tadi itu. Dan tentu kami sangat gembira juga mendengarkan akan turunnya kembali nanti BUMN itu menjadi sekitar 80-an. Dan tentu juga saya yakin Pak Menteri dengan induknya saja turun, mungkin juga cucu-cucunya juga akan di-merger, akan menjadi kekuatan-kekuatan baru guna untuk mungkin bersaing ke internasional. Bahwa tagline yang dihadirkan oleh Menteri BUMN itu adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Mudah-mudahan ini tercermin dari kerjasama yang ada di dalam Kementerian BUMN. Kalau tidak, salah satu putus saja Pak Menteri. Kemudian terkait dengan penyertaan modal negara.
ini terjadi perubahan. Jadi memang Perpu 1 tahun 2020 atau yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ini memang menjadi senjata ampuh untuk apapun. Kalau memang ini akan menjadi kesempatan untuk BUMN direvitalisasi, direstrukturisasi oleh Pak Erik dan kawan-kawan di kementerian, saya kira jadikan juga senjata ini untuk memperkuat BUMN sebagai bagian kaki tangan pemerintah di dalam mensejahterakan rakyat. Karena kalau saya lihat dari daftar BUMN ini sebenarnya sebagian besar juga sudah ada masalah sebelum ada COVID. Jadi agaknya kurang fair juga kalau kita mengatakan bahwa COVID sebagai penyebab dari permasalahan. Nah ini kan berarti kita harus bedah dulu bagaimana kinerja BUMN-nya selama ini agar kita menghindari juga moral hazard. Saya ulangi Pak Menteri ya, bagaimana nanti Kementerian BUMN bisa menjamin efisiensi di perusahaan-perusahaan yang menerima PMN dan dana talangan sehingga kita memastikan bahwa dana negara yang masuk kepada perusahaan-perusahaan ini tidak menjadi menguap.